Kisah inspiratif datang dari sosok Sersan Mayor Serma Sucipto Munandar. Anggota TNI itu mendirikan Yayasan Tahfizul Quran Darul Mustafa di kampung halamannya. Usai menjalankan sholat asar, santriwan dan santriwati duduk berjajar. Di tangan mereka sudah membawa kitab suci Al-Qur'annya masing-masing. Mereka bersiap menyetorkan hafalan ayat-ayat suci Al-Qur'an di hadapan seorang anggota TNI. Anggota ini bernama Sersan Mayor Sucipto Munandar, anggota Korem 162 WB. Namanya sudah tak asing lagi di Dusun Nempengi, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Dia adalah pendiri Yayasan Tahfizul Quran Darul Mustafa. Yayasan ini mendidik anak-anak untuk menjadi penghafal Al-Quran dan majelis taklim untuk masyarakat sekitar. Pria yang akrab disapa Sersan Serma itu menuturkan bahwa yayasan yang dipimpin saat ini baru mengelola lembaga formal, yaitu Sekolah Menengah Pertama Tahfizul Quran. Halo semutan, berjumpa lagi dengan saya Hasbi Al-Hawarizmi yang tentunya akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Tentunya jika kemarin kita sudah melihat berapa kisah inspiratif dari anggota Polri, sekarang kisah inspiratif ini datang dari anggota TNI tepatnya yang ada di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Nah, kisah ini diangkat dikarenakan anggota TNI ini mampu mendirikan salah satu yayasan pondok pesantren Darul Mustafa atau yang berfokus pada tahfiz. Nah, tepat sekali sekarang saya sudah bersama dengan Pak Munandar ya. Halo Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa banyak sekarang ini peserta yayasan pondok pesantren Darul Mustafa? Alhamdulillah untuk santri kami sekitar 60-an kalau santri secara keseluruhan. Yang secara keseluruhan ada yang sudah, kalau dari usia ini kan, ada yang sudah lulus sekolah, ada yang dari SD, SMP, ada yang TK juga ada. Gitu. Menarik sekali Pak ya. Kalau boleh diceritakan awal mula Bapak ini membangun yayasan pesantren yang fokus pada bidang tahfiz ini kayak gimana? Alhamdulillah bermula dari kegiatan-kegiatan saya sehari-hari sebenarnya. Untuk saya mengimplementasikan kegiatan saya dalam tugas saya. Tugas saya kan sering berkecimpung di luar, sering silaturahmi sama para tokoh agama. Nah, saya dari sana tergugah, saya kayaknya harus untuk mempermudah dalam saya berdinas, saya harus membuat suatu yayasan seperti itu. Untuk dalam bidang kami di TNI ini, khususnya di Korem, bidang teritorial, kegiatan saya ini sudah mencakup kegiatan binter namanya, pembinaan teritorial. Nah, pembinaan teritorial itu untuk membina masyarakat sekitar yang ada di khusus saya dulu, pembinaan yang ada di sekitar tempat tinggal saya ini, itu bagian dari tugas dari TNI. Dan ini juga sebenarnya dari amanat undang-undang itu kan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang saya ambil, itu awal mulanya seperti itu, Mbak. Nah, lalu mengapa bisa jadi sebesar ini Pak? Itu cerita secara rincinya kayak gimana? Kalau berdirinya ini sebenarnya dia mengalir, saya juga bingung sebenarnya kok bisa seperti ini, mengalir seperti. Kalau dulu awalnya kita hanya mau mendirikan majelis taklim saja, Mbak, majelis taklim sama TPQ. Dulu berawal kita mau hanya menerima santri itu hanya 20 orang saja, tidak berani kita lebih, karena kemampuan dari tenaga pendidik kita dulu kan belum ada, baru 2 orang dulu, dan alhamdulillah karena penerimaan dari warga masyarakat sekitar sini, dari dusun sebelah juga banyak, semalah hampir sekitar 100-an dulu santri kami yang menimba ilmu tahfiz di sini, Pak, itu.
Itu ya. Nah, apakah Bapak sendiri memang ada latar belakang tahfiz Pak nih? Makanya Enggak. berinisiatif. Nah, itu yang tempat pasnya kalau menurut saya. Kalau saya ini lulusan SMA, saya lulusan negeri. Dari enggak ada yang pernah dari lulusan pondok itu, saya enggak pernah. SD, SMP, SMA saya enggak ada. Cuman saya sangat menikmati apa namanya itu silaturahmi dengan para tokoh agama itu, para tuan guru itu. Makanya saya senang sekali kayak gini suasana ponpes itu, Mbak. Itu, Mbak. Di samping itu juga kan kita untuk mengumpulkan pundi-pundi jariah, amal jariah itu yang. Karena kalau tugas ini kan sebentar, tapi kalau pemahaman saya itu hidup ini untuk meninggalkan cerita. Cerita. Nah, inilah cerita baik yang harus saya tinggalkan, mudah-mudahan tapi tetap baik itu. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Dengan berdirinya Yayasan Tahfiz ini tentunya dengan basic yang memang tidak ada dalam bidang tahfiz. Lalu siapa nih yang direkomendasikan oleh Bapak untuk mendidik anak-anak ini? Tentunya kan orang tua mau yang terbaik untuk anaknya. Pastinya juga kan ada bentrokan di masyarakat, ketidakpercayaan. Gimana tuh? Alhamdulillah para pengasuh yang ada di sini, para tenaga pendidik yang ada di sini itu lulusan-lulusan tahfiz. Ada yang lulusan tahfiz dari Al-Aziziyah, ada juga yang dari pondok pesantren Jabon Tenten namanya yang di sekitaran sini. Ada juga yang para pengasuh yang ada di sini lulusan pondok
hafiz semua dia, tahfiz. Kalau yang tahfiz, kalau yang tidak tahfiz saya tidak menerima saya di sini. Khusus tahfiz gurunya terutama itu, Mbak. Apakah ada kriteria tertentu yang diterima untuk dijadikan pembina anak-anak ini, Pak? Ya, Pak, yang pastinya dia harus tahfiz. Yang pasti harus hafiz. Yang kedua dia harus dalam kehidupan sehari-harinya dia harus berakhlak lah istilahnya, harus yang kelihatan dari, karena saya cek dulu ke kampungnya itu bagaimana dia kesehariannya, apakah dia orang baik apa tidak, dan alhamdulillah yang ada di sini sudah saya cek semua sampai ke kampung-kampungnya dan alhamdulillah baik dia. Dan semuanya berijazah tahfiz, ada sertifikat tahfiznya semua. Untuk saat ini berapa banyak pengelola ataupun pengurus dari yayasan ini? Pengurus di sini sekitar 15-an kalau di sini, yang termasuk pengurus yayasan, ada yang termasuk di khusus yang di SMP-nya ada yang termasuk tahfiznya ada, seperti itu. Kita mundur lagi sedikit, Pak ya, terkait bangunan atau biaya dibangunnya yayasan ini, apakah itu ada dari kontribusi masyarakat atau memang dari Bapak sendiri? Kalau untuk pembangunan saya tidak melibatkan luar dalam arti masyarakat. Ini dari mandiri kami, tapi ada yang dari keluarga. Ini murni dari saya sendiri lah ini intinya. Kalau yang ada juga bantuan dari jamaah, biasa kalau yang majelis taklim seperti itulah, amal-amal seperti itu. Tapi untuk kegiatan pokoknya, untuk biaya pokoknya, modal awalnya murni dari saya. Sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah, kecuali dari pimpinan saya, Pak Danrem, ada bentuk dari dukungan beliau ke kami, ke saya, terutama sebagai anggotanya langsung. Alhamdulillah sudah dibantu sama Pak Danrem gitu. Ya, bentuk bantuannya dari keramik, dari besi dulu sama Pak Danrem. Alhamdulillah sampai sekarang. Malah beliau, Pak Danrem, kalau ada yang kamu butuhkan WA. Nah itu kalau dari Pak Danrem. Alhamdulillah Pak Danrem sangat mendukung, sangat mengapresiasi kegiatan saya saat sekarang ini. Untuk lahannya sendiri, Pak, apakah ini lahan pribadi atau gimana? Untuk lahan ini lahan pribadi semuanya. Lahan yang kita beli sendiri dari dinas lah, kegiatan sendiri, lahan pribadi. Dan ini lahan untuk yang majelis taklim ini saya sudah wakafkan semua, dan untuk ke yayasan. Jadinya ini diperuntukkan untuk kegiatan yayasan semua. Dan kemarin juga kita sudah siapkan untuk rencana untuk asrama putranya. Sudah saya siapkan sekitar 8 are. Itu untuk santri putra, rencana nanti saya pindahkan ke sana biar tidak gabung lah itu nanti rencananya. Kalau boleh tahu untuk yang menetap, Pak, santri putra dan putrinya sekarang itu ada berapa, Pak? Yang menetap, yang tinggal di sini ada 4 orang. 2 yang santriwatinya, 2 yang santriwannya 2 di sini. Yang kita langsung asramakan semua di sini. Sudah siap asrama gitu. Mengapa sebelum-sebelumnya itu tidak menerima banyak santri, Pak nih? Sebenarnya kita mau, tapi kita belum siap terkait dengan pemondokan terutama. Karena yayasan ini tidak, untuk kedepannya tidak mau menerima yang tidak mondok. Nah, begitu waktu itu membeludak, saya yang tidak siap untuk masalah terkait dengan pemondokan. Tapi insya Allah dalam tahun berikutnya kita sudah siap, dan rencananya dalam bulan depan ini kita akan bangun 2 lokal untuk asrama sekaligus sebagai tempat sekolahnya lah. Kita bangun nanti di sini 2 lokal, sama yang di atas di sini rencana untuk asrama putri di sini nanti kita mau bangun rencana bulan depan. Karena sekarang masih ada kesibukan dinas lah, jadinya saya belum fokus untuk pembangunan. Untuk santrinya sendiri, Pak, apakah sampai saat ini hanya menerima di desa sini aja atau ada orang luar yang menawarkan diri untuk ikut gitu ya, peserta? Alhamdulillah ada Mbak. Dari dia malah ada yang dari Kecamatan Narmada, ada dari Presa Narmada itu ada yang tahfiz di sini. Untuk yang tahfiz banyak dari luar juga, kebanyakan dari luar sebenarnya. Kalau dari dusun sini hanya beberapa lah, sekitar 30-an kalau yang dari dusun sini. Sebenarnya banyak dari luar anaknya. Ada yang dari desa Sepakek kalau nggak salah, dusun Pidendang, ada yang dari dusun Pidendang, ada yang dusun Esot namanya, sekitaran sini lah ada. Yang dari luar desa juga ada.
untuk programnya sendiri Pak, apa aja sih program yang ditawarkan oleh Yayasan Nurul Mustafa ini? Untuk program, untuk terutama dalam program tahfiz ini, untuk yang pemula, yang baru masuk itu wajib dia ikro. Setelah ikro, selesai ikro, sudah sampai juz 6 itu dia wajib tahsin dulu untuk memperbagus bacaannya. Yang ketiga baru dia boleh tahfiz. Kalau dia belum mengikuti program yang 2 ini, dia belum boleh tahfiz karena tidak ujuk-ujuk tahfiz kalau di sini kan. Takutnya seperti yang disampaikan oleh tuan guru atau ustaznya yang ada di sini, ada di ustaz itu. Kalau dia langsung tahfiz tanpa melalui tajwid nanti akan susah dia untuk memperbaiki bacaannya itu terutama. Nah, model pengasuhannya tahfiznya ini Pak, apakah dalam sebulan itu ditahfizkan dulu, hafal dulu, baru dimurojaah atau gimana? Murojaah sambil tahfiz gitu? Kalau untuk tahfiz, murojaah dulu, bacaan dulu baru dia tahfiz. Sebenarnya sama dia bersamaan lah intinya. Murojaah dulu baru dia nanti di store hafalannya gitu sama ustaznya. Contohnya kayak yang di belakang ini dia murojaah sambil store hafalan, karena kita wajibkan di sini sehari itu dia wajib store setengah halaman. Kita wajibkan seperti itu. 1 tahun yang ini harus dia wajib store setengah halaman ke ustaznya gitu. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya, karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrakan lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjira Karamai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman.
BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selain dari program tahfiz sendiri, apakah ada pengajian lain dari tahfiz itu? Di sini ada kegiatan kalau malam dalam seminggu itu ada dua kegiatan kitab di luar dari tahfiz. Tapi kegiatannya malam programnya. Karena untuk yang sudah tahfiz itu yang ada program kitabnya langsung, sama yang kitab tajwid kalau nggak salah itu yang dianut sama ustaznya itu kalau malam gitu. Untuk santrinya sendiri yang 4 orang itu Pak, apakah Darul Mustafa ini sudah mendirikan sekolah yang formal jadi seperti SD, SMP atau SMA gitu? Kita untuk Darul Mustafa ini hanya baru mengadakan yang formal ini baru SMP saja. Rencana kedepannya kita juga akan buka untuk SD malah sekaligus sama SMA, dan impian saya ya, untuk kedepannya untuk bisa border school lah, dalam lebih besar lagi kan, karena tidak mungkin kita hanya begini saja, karena kalau menurut saya pondok pesantren ini harus tetap melangkah menjadi yang lebih besar. Itu impian saya Mbak untuk kedepannya. Kan kalau kita bayangin ya, namanya dirikan pondok pesantren itu bukan hal yang mudah Pak. Nah, bisa nggak diceritain suka dukanya nih dalam membangun? Kalau suka dukanya sebenarnya banyak, tapi rasa bangga yang lebih besar ketimbang dia hilang, itu duka itu. Bangganya kita itu mampu, pertama saya ini bukan dari kalangan pondok pesantren. Alhamdulillah saya untuk saat ini merasa bangga lah, puas terkait dengan saya merasa sukses lah. Pertama saya dulu berharap punya majelis taklim. Alhamdulillah banyak sekali jamaahnya yang sudah di sini. Terus yang kedua, kita menginginkan punya TPQ dari target 20 orang. Alhamdulillah dipercaya sama warga masyarakat itu sampai puluhan orang, malah sampai tembus ratusan dulu kan di sini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi saya menginginkan sekolah. Alhamdulillah tercapai sekolahnya. Itu yang menghilangkan duka. Sebenarnya tidak ada duka kalau menurut saya. Namanya perintis ini hal yang wajar lah, ada hal yang, tapi duka itu saya hilangkan dengan keberhasilan yang saya dapatkan. Tercapainya apa yang saya impikan sama keluarga, dan alhamdulillah itu Mbak. Jadinya duka itu memang ada, tapi saya tutupi dengan keberhasilan yang sudah tercapai sampai saat sekarang ini. Itu Mbak. Dari kalangan masyarakat sendiri, apakah memang baru berdiri langsung dipercaya atau ada tahap-tahapan sehingga mereka itu bisa percayakan anaknya untuk sekolah atau ngaji di sini? Kalau dilihat dari pendaftaran awal dulu, kayaknya langsung diterima. Karena kita majelis taklim dulu kan, majelis taklim, minggu berikutnya kita umumkan, nanti di sini ada kita buka TPQ. Dan alhamdulillah langsung kepercayaan masyarakat sampai tembus seratusan santri waktu itu. Nah makanya saya anggap dari saya sendiri itu sudah diterima oleh masyarakat sekitar. Kalau masyarakat di sini alhamdulillah tidak ada yang menentang lah, pro kontra kalau di masyarakat sini. Mungkin kalau dari luar saya juga belum paham, tapi tidak ada yang langsung datang ke sini untuk ini yayasan kurang baik, tidak ada. Sampai sekarang ini belum ada. Tadi kalau kita berbicara tentang administrasi Pak, nah apakah santri yang menetap dan tidak menetap ini melakukan pembayaran layaknya pondok pesantren pada umumnya gitu? Dari bulanan, dari tahunan? Kalau yang mondok kita hanya untuk makan saja yang kita bebankan lah untuk ini sekitar 350 itu untuk. Kalau yang tidak mondok kami tidak bebankan. Itu mereka hanya bayar SPP 30.000 kalau untuk administrasinya itu Mbak. Kalau untuk anak yatim kita gratiskan semua, tidak ada bayar makan, tidak ada mondok, tidak ada bayar SPP, tidak ada, kita gratiskan kalau untuk anak yatim.
anak yang kurang mampu kita gratiskan di sini. Mulai ada juga yang mondok di sini kan, anak yatim piatu kita gratiskan. Kita ndak sentuh terkait dengan biaya, ndak sentuh. Kita murni untuk dia yang penting mau sekolah. Istilahnya kita harus hadir lah untuk mereka, karena siapa lagi kalau bukan kita kan gitu sebenarnya. Itu aja Mbak. Nah, yang terakhir ya Pak, harapan ke depannya untuk Yayasan Tahfiz dan Mustafa ini apa? Harapan saya pribadi, mudah-mudahan yayasan kami ini mampu melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, mampu menularkan ke adik-adiknya nanti sampai akhir hayat nanti, sampai anak sebagai para hafiz Al-Quran. Terus untuk harapan saya pribadi, mudah-mudahan ini sebagai wadah saya untuk menambah pundi-pundi amal jariah saya, dan ini untuk keluarga juga sebagai bentuk tempat kami mengabdikan diri lah untuk bangsa, agama, dan itu saya harapannya Pak. Terima kasih. Nah, Somoton, itulah tadi kisah inspiratif dari Pak Nandar ya. Bagaimana perjuangan beliau mendirikan yayasan pondok pesantren Tahfiz ini di background beliau yang sama sekali tidak ada pondok pesantren. Dan satu saya tambahkan sedikit Mbak, untuk boleh ya? Ya, boleh. Satu saya tambahkan, ini yayasan ini bisa seperti ini berkat dari istri saya, terutama keluarga, terutama istri saya kan dia kerja juga, tapi alhamdulillah dia mampu untuk menyiapkan makan, menyiapkan semuanya. Ini dia sudah siap pontang-panting, karena kita berjuang bersama-sama, terutama istri yang berada di samping saya, sehingga sampai saat sekarang ini terbangun yayasan ini. Itu aja Mbak tambahannya. Kekuatan dari cinta ya Pak? Kekuatan dari cinta. Tanpa cinta mungkin dari istri tidak akan mampu, karena ini terbangun dengan banyak sekali pengorbanan. Nah itu sebenarnya, tapi sudah hilang, sudah kita hapus dengan hasil yang kita ceritakan. Itu saja Pak.